Oh iya, bawa air ke malam nisfu ya, ini termasuk budaya ya, termasuk budaya. Kira-kira kita bawa air tujuannya apa? Kan begitu. Tujuannya apa? Singkat saja, bulan malam 15 nanti adalah malam yang mulia. Dia punya nama banyak. Ada Lailatul Ghufran, ada Lailatul Istijabah, ada ya banyak nama-nama menunjukkan ini malam-malam yang istimewa. Malam nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, saya meyakini ada 5 malam doa kita diijabah. Dalam kitabnya Al-Um, 5 malam doa kita diijabah. Salah satunya malam nisfu Sya'ban. Dan seluruh ulama ya memesankan kepada kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, termasuk dari ulama yang jadi rujukan Saudi Arabia, yaitu Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, cetakan pertama Beirut tahun 1385. Cetakan pertama kitab Al-Fatawa Al-Kubra karya Imam Ibnu Taimiyah. Ya, apa kata beliau? Pesan beliau tentang malam nisfu Sya'ban, cetakan pertama tahun 1386. Ya, dicetak oleh Darul Ma'rifah Beirut ya, li Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah qala idza shallal insan lailatan nisfi wahdahu au fi jama'atin khassah kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf fahuwa ahsan, kata beliau. Kalau di malam nisfu umat Islam melakukan sholat sendirian atau berjamaah di rumah dengan keluarganya seperti yang dilakukan salafus soleh terdahulu seperti itu jauh lebih baik, kata beliau. Itu jauh lebih baik, kata beliau. Wa ammal ijtima'u fil masajidi ala salatin muqaddarah, akan tetapi kalau kumpul-kumpul di masjid melakukan sholat dengan rokaat tertentu ya, rokaatnya 12 rokaat yang dikenal dengan sholat alfiyah ya, bacanya kulhu dan berapa kali serta in anzalu fil lailatul qadar berapa kali, itu yang perlu ditinggalkan, tidak ada landasannya dari salafus saleh. Bahkan Imam Nawawi qatalahumullahu wadi'aha dalam kitabnya Al-Majmu', celaka orang yang buat sholat 12 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Jadi beliau pesenin juga tuh ya, yang katanya anti dengan malam nisfu, beliau pesenin juga agar menghidupkan malam nisfu sendiri-sendiri atau bersama keluarga. Itu dipesenin ya, karena malamnya mulia ya, malamnya malam yang mulia. Maka nanti malam 15 bapak ibu pesenin anaknya, nak nanti malam kita bangun sholat tahajud. Siapa? Kata anaknya. Anaknya ada 2. Anaknya tebak-tebakan, pak. Dek, tebak-tebakan yuk. Kenapa? Bapak kita nanti ngajakin sholat tahajud, baca surat apa rokat pertama? Kata abangnya kuliah, kata adiknya bacanya kulhu. Emang itu doang hafal bapaknya? Kalau nggak kuliah kulu, paling jauh dikit kul auzubirobil falak. Kata abangnya kuliah, kata adiknya kulhu. Bapaknya dengar kesel, hadirin. Barangan banget nih anak. Bapak dijadiin tebak-tebakan. Tuh malam diapalin surat setelah kuliah. Surat apa kira-kira? Inna a'toina. Karena habis kuliah inna a'toina. Kata bapaknya, wah kebetulan pendek 3 ayat. Ya apalin. Istrinya tanya, bang tumben lo ngapalin Quran malam-malam mau tidur. Anak, tebak-tebakan katanya. Ntar malam saya baca apa, kuliah apa kulhu. Saya apalin nih surat baru, kata bapaknya. Biar rasa tuh anak begitu ya. Kata istrinya, bagus dah bang, lagi lo apal kuliah kulhu doang emang. Dibaca, diapalin pak, inna a'toina. Begitu mulai sholat, sawu sufufakum, kata bapaknya, lurus rapat barisan. Itu 3-tiganya dak-dikduk pak. Anak yang pertama dak-dikduk, jangan-jangan bapaknya baca kulhu. Kata yang paling kecil, jangan-jangan baca
kuliah. Bapaknya ikut deg-degan. Karena nih surat pertama, apal apa kagak? Begitu. Begitu waladhdallin amin, bapaknya baca inna a'tainakal kautsar. Dalam hati bapaknya biar rasa lu pada ya. Salah kata abang sama adiknya. Fasholli li rabbika wanhar. Begitu ayat terakhir dia lupa hadirin. Inna kata anak yang paling kecil innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Habis salatnya hadirin ya kan. Makanya kita orang tua banyak hafal Quran ya, jangan kuliah kulhu. Emang Quran kuliah kulhu doang ya kan. Minimal kita hafal Al-Fajr dah ke bawah. Cakep tuh. Apalagi sampai juz 30, bukan 30 juz 30 dah. Kalau Ustadz Patah mah jangan tanya 30 juz beliau ya enggak. Enak didengarnya. Dia jadi imam, kita makmum, enak, gak kerasa hadirin. Lancar gitu. Kalau saya baca jatuh-jatuh mulu hadirinnya enggak. Jamaahnya enggak enak banget dengerin. Kalau orang baca Quran lancar, enak, yang dengerin tuh nyaman begitu. Enak banget. Kita kalau saat di Masjidil Haram kan enak imamnya ya. Saking enaknya kadang-kadang kita tidur juga tuh hadirinnya enggak. Kayak orang disupirin mobil, kalau yang nyupirnya enak gak tuh di belakang? Enak. Mau jalan gasnya dilepas pelan-pelan, masukin gigi ya kan. Mau belok, sen kanan dibelokin belok kanan, sen kiri belok kiri, kecuali kalau ibu-ibu belok kanan sini ke kiri dah, jangan ditanya ya enggak. Disupirin enak, kita bisa pules tuh di belakang. Begitu juga Al-Qur'an. Maka kita minimal apal tuh tadi sebagai ayah, sebagai orang tua, Al-Fajr ke bawah. Biar nanti kalau kita imam sholat tahajud paling kagak malam nisfu kita bisa jadi imam. Syukur bisa jadi imam di sini kalau Ustadz Patah nggak ada ya nggak. Tapi jangan kita doain Ustadz Patah selalu ada. Amin ya robbal alamin gitu ya. Itu tadi malam nisfu bangun sholat tahajud, jangan cuma habis maghrib doang sampai isya. Itu level paling rendah. Level paling tinggi bangun lagi maghrib isi dengan doa, malamnya lagi bangun tahajud, ajak anak istrinya tahajud, baca Quran, berdoa, terutama buat orang tua kita yang telah meninggal dunia gitu. Ada lagi pertanyaan? Iya, kalau mulia berarti dia yang paling tinggi, istimewa di bawahnya gitu. Bapak kalau beli martabak kan ada yang istimewa, ada apa? Nggak inget martabak itu. Kalau nggak paham juga saya bayang ke martabak gitu kan. Mau beli martabak apa? Spesial apa istimewa gitu kan, beda kan. Kalau spesial apa? Telur 3 gitu. Kalau istimewa telur 2 kan gitu Pak ya. Begitu juga bulan ya. Tapi jangan dibayangin martabak ya kan. Bulan mulia itu berarti spesial ya kan. Bulan istimewa lebih turun sedikit. Walaupun itu udah bagus, dua-duanya udah bagus, apalagi kita bawa ke mertua kita martabak, seneng gak tuh kira-kira? Nah, Bu, cucu mau datang nih, mau Ramadan, mau maaf-maafan sama mertua, mau dibawain apa? Kira-kira mertua kita jawab apa kalau ditanya bawain apa? Udah nggak usah bawain apa-apa, bawa cucu aja udah seneng banget. Mertua bener-bener gak bawain apa-apa nih hadirin mantunya. Jujur banget dia. Mertuanya bilang jangan bawa apa-apa, dia bener-bener gak bawa apa-apa. Bangetan banget nih mantu ya enggak. Nginep dah di rumah mertuanya 3 hari 3 malam. Kopi di rumah habis hadirin. Lotak-lotok malam jam 12. Kata bapaknya tuh, siapa Bu malam-malam? Mantu kita no. Datang kagak bawa apa-apaan. Kopi gua habis dah. Awas besok kalau dia kesini lagi gua umpetin kopi sama mie gue katanya. Ada mantu kita yang begitu gak kira-kira? Kalau ada mungkin kita pecat kali ya, nggak ada, mudah-mudahan kita mau bawa apa Bu? Nggak usah bawa apa-apaan, ya bawa apaan kek? Ya nggak, bener nggak? Boleh kata dia nggak bilang bawa, kita bawa. Minimal ada. Lagi kalau kita bawa sesuatu ke rumah ibu kita, ke mertua kita, baliknya lebih banyak. Bener nggak kira-kira? Kita modal cuman jeruk 2 kilo, pulangnya apaan aja dibawa pulang. Ibu kita masak daging, dibawain tuh daging, nah bawa pulang. Lah jeruk cuma 2 kilo, pulangnya daging hadirin. Anak kita 5, dikasih duit gak pulangnya? Pulang. Udah gak usah dikasih duit, walaupun bilang gak dikasih tetap dikasih juga. Biru-biru satu-satu ya nggak? Lah jeruk cuma 2 kilo, pulangnya lebih banyak. Kakek nenek kalau cucu datang gak ngasih duit, rendah derajatnya tuh hilang. Makanya kalau ada
anak cucu kita datang kasih. Wah, saya dulu masih kecil selalu tuh kalau ketemu kakek nenek kasih, walaupun cuma 2000 udah seneng banget hadirin. 2000. Bukan nilainya tapi keinginan memberi ke cucu itu sangat berpengaruh. Tuh cucu bakalan inget terus, nih dulu kalau kemari selalu dibagi duit. Bukan pengen diinget sih, tapi karena kita ingin ngajarin kebaikan biar nanti dia gede juga mudah memberikan kepada orang lain. Ya, ada lagi pertanyaan? Iya Pak, oh ada lagi, silakan. Oh iya, bawa air ke malam nisfu ya, ini termasuk budaya ya, termasuk budaya. Kalau yang namanya budaya ada dalam Quran, wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin ya. Silakan kerjakan budaya adat selama tidak bertentangan dengan agama. Kira-kira kita bawa air tujuannya apa? Kan begitu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya biar nih air nanti dibacain ayat-ayat Quran, ada karomahnya. Ada nggak karomahnya dibacain Quran? Ada, dibuka, jangan ditutup, dibuka baca Quran. Tapi karomah baca Quran itu yang baca yang orangnya langsung nanti minum. Jangan taruh di tengah sono semuanya. Gurunya disuruh yang baca, dia ngobrol aja, ya enggak? Itu yang keliru dari kita. Padahal udah bagus tuh, budaya kayak gitu bagus. Nih air kalau dibacain Quran jadi air bagus, karomah. Ion-ionnya bakalan jadi bagus. Tapi kata para ulama, yang minum, yang baca. Begitu. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kata gurunya. Di sana pada ngobrol hadirin belakang, ya enggak? Jangan, kita juga yang baca nih. Wah, kita pegang Quran nih. Nanti setelah itu dioplos boleh. Kalau cuman sebotol dioplos jadi misalnya kita punya torrent, taruh aja di torrent tuh semuanya nanti dapat bukan. Iya, jadi oplosan jadinya, Pak. Nggak ada berarti kita bawa torrent segede gini kan repot. Bawa aja segelas, ya kan? Liter, nanti saya mau oplos gitu. Taruh torrent kan nanti dipakai mandi. Dipakai masak juga kan, wow berkah itu Pak. Makanya orang yang cerdas kayak begitu gitu. Gak usah bawa botol banyak banget gitu ya enggak, ujung-ujungnya juga dioplos kan begitu ya kan. Tadi oplos ceburin situ toren ya kan. Itu dapat berapa? Itu dari para ilmuwan bukan orang Islam yang menemukan ternyata air ini kalau dibacain sesuatu berpengaruh ya. Pernah ada yang cek pakai apa tuh, dengan nyanyi-nyanyian lagu-lagu rock dengan lagu yang mellow slow, itu berpengaruh, berubah molekulnya, unsur-unsur dalam airnya. Itu orang Jepang yang melakukan tes, namanya Masaru Emoto, kalau nggak salah tahun 2006 ditemukan gitu. Akhirnya dijadiin itu ya praktek ilmiah oleh Dr. Ann William di Amerika. Dia mengobati penyakit mental ya itu dengan lagu-lagu musik-musik, tapi genrenya tertentu. Nggak mungkin pakai genre rock begitu, nggak, apalagi dangdut hadirin, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin tuh ya kan. Yang kayak Kitaro Minami yang begitu tuh ya, yang lembut ya nadanya, itu bisa mengobati. Tapi nggak semua penyakit. Mereka bingung. Kalau dia orang Islam dia tahu bacain Quran. Karena kalimat yang baik di bumi ini, suara yang terbaik di bumi ini, di alam semesta, yaitu suara Quran. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ya kan? Qul huwallahu ahad. Habis itu kita pulang, kita kasih minum anak kita, istri kita, kita oplos begitu ya. Itu oplosan yang halal Pak ya. Kalau yang lain dilarang sama agama ya kan. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, sudah lewat jam 6.16, mudah-mudahan ada keberkahan dengan pertemuan kita ini ya. Kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan dengan khusyuk, dengan tenang ya, tidak ada lagi godaan ya, tekanan dari manapun, sehingga kita bisa mempersembahkan ibadah terbaik Ramadan tahun ini di masjid kita yang tercinta, yaitu Masjid Al-Akbar. Juga kita tidak lupa berdoa mudah-mudahan di masjid cepat rampung, cepat selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena nih yang ngajar makin lama makin maju nih hadirin, saya lihat nih ya enggak. Aduh,
makin kelihatan dengan jamaah, ya kan? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.